Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang sistem pakar diagnosa kerusakan hardware komputer menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama 212004 Aljiwani Nursya, 212006 Andi Ilham, 212010 Muhammad Amar Rusman atau saya sendiri, 212033 Juswandi. Baik, di sini kita akan membahas tentang metode forward chaining dan pengertian certainty factor. Forward chaining merupakan teknik pencarian bertahap yang dimulai dengan menampilkan kumpulan fakta atau data yang meyakinkan menuju kesimpulan akhir. Jika fakta yang dimasukkan cocok dengan bagian if, maka rule atau aturan tersebut akan dieksekusi. Contohnya pada gambar di bawah ini. Ada A, B, C, D, E, dan F itu adalah fakta atau data yang dimasukkan. Sedangkan G adalah tujuannya atau goalnya. Dan rule adalah aturan-aturannya. Mengapa sih menggunakan metode forward chaining? Yang pertama, pengguna disarankan karena dengan menggunakan jenis sistem pakar ini, para pengguna dapat menentukan fakta-fakta terlebih dahulu, terutama yang sesuai dengan kebutuhan dan dirinya. Kemudian baru dibuatkanlah sebuah kesimpulan yang berdasarkan fakta yang sudah dipilih. Tujuan pengguna metode forward chaining ini adalah untuk mengetes dan menguji beberapa faktor yang sudah ada di dalamnya dengan menggunakan aturan, yakni disimpan pada satu sistem hingga nanti diperoleh sebuah kesimpulan. Tak hanya itu, bahasa pemrograman pun juga dipakai dalam menciptakan dan mengembangkan sistem ini supaya dimanfaatkan dengan maksimal. Bahasa pemrograman yang digunakan antara lain yaitu PHP dan MSQL untuk mengelola database-nya dengan menggunakan aplikasi Exam. Adapun kelebihan dari forward chaining ini yaitu dapat bekerja dengan maksimal dan dengan baik saat masalah mulai muncul, mulai dari pengumpulan berbagai informasi hingga menentukan sebuah kesimpulan yang dapat ditarik dari informasi-informasi itu sendiri. Metode forward chaining ini menyajikan berbagai macam informasi dari sejumlah kecil suatu data yang ada. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Andi Ilham. Kepada Andi Ilham, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Certainty Factor. Metode Certainty Factor merupakan suatu metode pemecahan masalah yang sering digunakan pada sistem pakar, yang bisa digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti. Metode ini diperkenalkan oleh Shirley Buchanan sekitar tahun 1970-an, dan ia menggunakan metode ini saat melakukan diagnosa dan suatu terapi terhadap penyakit meningitis dan infeksi darah. Next. Kelebihan certainty factor. Pertama, metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar yang mengandung ketidakpastian. Kedua, dalam sekali proses perhitungan hanya dapat mengolah dua data saja sehingga keakuratan data tetap terjaga. Next. Rumus certainty factors. CF atau HE sama dengan MB atau HE dikurang MD atau HE keterangan CF disebut dengan faktor kepastian. MB sama dengan measure of belief adalah tolak ukur terhadap tingkat kepercayaan pada satu hipotesis. A. Jika dipengaruhi oleh gejala atau evidence E memiliki nilai antara 0 sampai 1. MD. Measure of disbelief merupakan parameter terhadap tingkat keraguan pada hipotesis A dari pengaruh faktor evidence E yang memiliki skala 0 hingga 1. Adapun suatu kondisi munculnya beberapa kombinasi certainty factor terhadap hipotesis tertentu yang disebabkan oleh himpunan CF, yaitu pertama, rule of certainty factor, suatu premis CF sama dengan MB dikurang MD. Kedua, rule of certainty factor dengan premis lebih dari satu, CF A beririsan dengan B sama dengan M min CF A, CF B dikali CF rule. CF A beririsan dengan CF B dengan CF A beririsan dengan B sama dengan max CF A, CF B dikali CF rule.
CF gabungan. CF1, CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF1. Next. Nilai keyakinan certainty factor. Untuk menghitung nilai kepastian dari rumus di atas, maka dibutuhkan sebuah tabel nilai keyakinan dari pakar yang berhubungan. Berikut adalah tabel nilai keyakinannya. Nilai keyakinannya adalah 1 serta keterangannya adalah sangat yakin. Dan begitu seterusnya. Bisa kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Aljiwani Nursyah. Aljiwani Nursyah, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kita masuk pada contoh kasus sistem pakar diagnosa kerusakan hardware komputer menggunakan metode forward chaining dan Coordinate factor. Kerusakan hardware komputer. Kerusakan hardware komputer dapat menyebabkan gangguan serius pada kinerja sistem dan membatasi kemampuan pengguna dalam menjalankan tugas-tugas komputasi. Pada umumnya, kerusakan hardware pada komputer memiliki gejala-gejala yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah analisis untuk menentukan jenis kerusakan pada komputer berdasarkan data gejala yang ada. Oke, kode kerusakan dan jenis kerusakan. Contohnya seperti P001 yang berarti kerusakan VGA ringan, P002 kerusakan VGA sedang. Ini adalah tabel data kerusakan. Pada aplikasi ini terdapat 9 data kerusakan yang sudah diinput. Data tersebut masih dapat bertambah, berkurang, maupun berubah sesuai data terbaru dari pakar. Kerusakan di atas juga memiliki indikasi atau gejala yang dapat menghambat kepada kerusakan hardware. Dalam aplikasi ini terdapat 21 gejala, antara lain seperti yang dapat dilihat pada tabel data gejala, yaitu contohnya kode G01 dengan nama gejala lag saat menonton video dan bermain game. G02 warna yang muncul di layar tidak sesuai, G03 tampilan layar tidak sesuai, sampai G21. Tabel di samping memperlihatkan kode gejala yang terdiri dari G01 sampai G02 beserta penjelasan tentang nama gejala dari setiap kode gejala tersebut. Oke, rules forward chaining. Seperti yang sudah jelaskan tadi, rules forward chaining itu adalah suatu solusi dari sistem pakar yang banyak digunakan. Contohnya pada baris pertama, if user mengalami gejala G01, G02, G03, maka solusinya itu adalah P001. Jika user mengalami gejala G04, G05, G06, dan G07, maka permasalahannya ada di P002. Oke, berikutnya. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Saudara Juswandi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, perhitungan ini akan dijelaskan oleh Saudara Juswandi. Kepada Juswandi kami persilahkan. Oke, baik. Pada slide ini kita bisa melihat adalah perhitungan sistem, di mana metode forward chaining ini memungkinkan kita jika suatu kondisi sudah terpenuhi, akan langsung selesai programnya. Namun, dalam beberapa kondisi tentunya juga user akan memilih kondisi yang tidak sesuai dengan rule yang sudah ditentukan. Sehingga dibutuhkan sebuah metode baru, yaitu metode certainty factor, untuk menghitung nilai ketidakpastian atau nilai kepastian juga dari sebuah program yang sudah dipilih oleh user. Jadi, pada intinya, certainty factor ini berfungsi untuk membantu metode utama, yaitu metode forward chaining, untuk menentukan
jika terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan rule yang sudah ditentukan oleh metode tersebut. Pada gejala yang di atas atau pada contoh kasus yang kita telah sediakan, terdapat beberapa ketidaksamaan antara rule yang disediakan oleh metode forward chaining dan apa yang akan penyelesaiannya, sehingga dibutuhkan sebuah metode baru, yaitu metode certainty factor, untuk menghitung nilai keakuratan atau nilai kepastian dari metode yang kita gunakan ini. Dan berikut adalah merupakan perhitungan sistem dari nilai certainty factor yang kita gunakan pada contoh kasus ini, di mana nilai ini didapatkan dari hasil pengamatan oleh para pakar dan merupakan hasil yang ditanyakan langsung berdasarkan apa yang diinputkan oleh user pada aplikasi. Didapatkan pada ini, user itu memilih gejala G13, G17, dan G18 dengan nilai keyakinan user sebanyak G13 sebanyak 0,8, G17 sebanyak 0,6, dan G18 juga sebanyak 0,6. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai prediksi dari user atau pakar, maka kita akan masuk ke perhitungan manual. Di sini digunakan dua rumus. Rumus pertama itu C combine 1, yaitu CF gejala 1, CF gejala 2. Rumusnya adalah CF gejala 1 ditambah CF gejala 2 dikalikan dengan 1 dikurang CF gejala 1. Berarti secara rumus G13 ditambah G17 dikali 1 dikurang G13. Di mana didapat dari angka di bawahnya ada didapat dari nilai kepastian yang didapatkan oleh hasil inputan dari user, yaitu sebanyak 0,64 ditambah 0,48 dikali 1 dikurang 0,64. Di mana hasilnya adalah 0,64 tambah 0,48 dikali 0,36. Hasilnya adalah C-fold 1, yaitu 0,8128. Kemudian jika C-fold 1 sudah didapatkan, maka kita akan menghitung nilai antara C-fold 1 dengan gejala ketiga. Gejala ketiga yang diinputkan oleh user, di mana rumusnya adalah C combine 2, yaitu C fold 1, CF gejala 3. Rumusnya adalah C fold 1 ditambah CF gejala 3 dikali 1 dikurang C fold 1, di mana hasilnya sebagai berikut. 0,8128 ditambah 0,6 dikali 1 kurang 0,8128. Hasilnya adalah C fold 2, hasilnya sebagai berikut. 0,925120. Jadi, nilai kepastian atau CF hasil dari metode yang kita gunakan berdasarkan inputan yang dimasukkan oleh user atau berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh user adalah sebagai berikut. 0,925120 dikali 100% sehingga didapatkan nilai atau nilai kepastian atau nilai keyakinan sebesar 92%,51. Sehingga jika berdasarkan aturan yang ada, maka user mengalami kerusakan hard disk dengan tingkat keyakinan sebanyak 92%,51. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini akan dibacakan kesimpulan dari hasil yang kami dapatkan. Pertama adalah metode forward chaining cocok digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada hardware komputer atau pada kondisi lain yang memiliki beberapa data gejala. Kemudian, metode certainty factor merupakan sebuah metode untuk membantu metode forward chaining dalam pengambilan keputusan. Seperti kita lihat tadi, pada kasus yang terjadi kerusakan komputer, di rule-nya, user memilih tidak sesuai dengan rule yang ada, sehingga terdapat sebuah nilai ketidakpastian yang ada, sehingga dibutuhkan metode certainty factor untuk meyakinkan user seberapa persen tingkat kerusakan yang dialaminya, karena beberapa gejala yang diinputkan adalah berbeda dengan rule yang disediakan oleh metode forward chaining. Sehingga metode certainty factor ini akan muncul jika user menginputkan atau memasukkan sebuah inputan yang tidak sesuai dengan rule yang sudah disediakan oleh metode forward chaining. Jadi secara kesimpulannya bahwa metode certainty factor akan membantu metode utama certainty forward chaining untuk mengambil keputusan yang lebih tepat atau menghitung nilai keputusannya, karena forward chaining ini akan memutuskan secara 100%. Namun jika terdapat beberapa kendala atau kondisi berbeda yang didapatkan oleh user, maka certainty factor akan memasukkan nilai kepastian tersebut, sehingga hasil yang didapatkan oleh user sangat akurat. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Itulah tadi presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi ususmu, minum susu setiap hari. Teruslah belajar sampai ajal menjemput. Teruslah belajar sampai dirimu menjadi berguna bagi orang lain. Memang sekarang kamu menjadi beban keluarga, tapi 5 tahun ke depan kamu yang akan mengangkat beban keluarga. Jalan-jalan ke kota Maluku. Jangan lupa memakan mie. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri.